Harbin, Manchuria, dulu dikenal sebagai Paris dari timur jauh. Kedekatannya dengan wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Rusia memberi kota ini cita rasa yang unik. Tempat dengan populasi kurang lebih 10 juta jiwa ini merupakan kota metropolitan yang terkenal sebagai pusat wisata musim dingin internasional. Kota ini tersohor dengan festival es dan salju Harbin bergaya Rusia, serta menjadi pusat transportasi dan industri utama China. Namun, di balik gemerlap dan megahnya bangunan-bangunan ini, tersimpan kenangan rasa sakit yang amat dalam. Kenangan itu ialah Unit 731. Pada 1930, Jepang melakukan pendudukan brutal di China. Invasi mereka meninggalkan kematian dan kehancuran yang amat mengerikan. Mulai dari kota besar sampai pedesaan diratakan, dijarah, dan dibakar. Ribuan pengungsi melarikan diri karena keputusasaan dan ketakutan akan kebiadaban tentara Jepang. Namun, meskipun dulu Jepang memiliki kesombongan yang amat tinggi bahwa negara mereka tak terkalahkan, negara lain termasuk musuh terdekat Jepang yaitu Uni Soviet memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Jepang, yaitu senjata biokimia. Oleh sebab itu, dalam rangka melanjutkan konsolidasi mereka terhadap kawasan Asia, Jepang tahu bahwa mereka juga harus mengembangkan senjata biokimia. Perang biokimia modern dimulai pada 1915, diawali oleh Jerman yang berusaha memecah kebuntuan berdarah dalam Perang Parit. Pada saat itu Jerman menggunakan gas klorin. Senjata kimia itu terbukti sangat efektif. Di sisi lain, senjata ini juga berbahaya jika terjadi pergeseran arah angin. Namun hal itu tidak menghentikan kedua belah pihak untuk terus menggunakan senjata tersebut. 10 tahun sejak penggunaan gas pertama oleh Jerman, 145 negara termasuk Jepang melarang penggunaan senjata biologis maupun biokimia dalam perang, dan terbitlah sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Jenewa. Namun, kata-kata di atas kertas tidak cukup untuk menghentikan seorang perwira Angkatan Darat Jepang yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Unit 731. Seorang perwira yang disebut sebagai monster oleh beberapa orang, dan oleh sebagian lainnya disebut sebagai jenius. Namanya Shiro Ishii. Shiro Ishii lahir pada 1933 dari keluarga Jepang yang kaya raya dan berkuasa. Kekayaan dan kekuasaan itu membuat Shiro Ishii tumbuh tanpa moralitas, kurang rasa hormat, sombong, bahkan dominasinya di kampung halaman hampir bisa disebut feodal. Berbeda dengan sifat luarnya, di keluarga Ishii justru dikenal sangat menyayangi istri dan anaknya. Ia juga sangat setia kepada kaisar dan militer, walaupun terkadang ia sering menggelapkan dana untuk kepentingannya sendiri. Di luar hal itu, satu hal yang perlu digarisbawahi dari Shiro Ishii adalah ambisinya. Ia memiliki ambisi yang hampir bisa disebut monomaniak dalam mengembangkan senjata biologis. Dari semua sifat dan hal yang dilakukan Ishii, ambisi ini adalah satu-satunya yang sangat ia tekuni, karena tujuan hidupnya adalah agar ia dikenal sebagai the father of biological weapon. Diuntungkan dengan bakatnya dalam memanipulasi birokrasi tentara Jepang, ia segera merekrut sekutu dan menciptakan fasilitas medis di Manchuria, di mana ia memiliki wewenang penuh atas fasilitas tersebut. Pada awalnya, Ishii merahasiakan semua rencananya dari siapapun, kecuali rekan-rekannya. Namun, seperti mendapat keberuntungan, pada tahun 1936, secara eksplisit Kekaisaran Jepang mewujudkan mimpi Ishii dan menyetujuinya melalui Kaisar Hirohito sendiri. Saat mendapati hal itu,
ISI segera berangkat untuk mengawasi setiap fase pembangunan fasilitas penelitian yang didedikasikan untuk perang biologis di Harbin, Manchuria. Yang sangat ironis, fasilitas senjata biologis ini ditulis dalam laporan resmi sebagai unit epidemi pencegahan dan pasokan air. Untuk menjaga kebutuhan bahan kimia dan merahasiakannya dari dunia, Jepang membangun laboratorium rahasia mereka, yaitu Unit 731, di bagian terpencil wilayah yang dulu mereka taklukkan. Shiro Ishii sebagai dalang di balik layar membutuhkan impunitas penuh, tempat isolasi, dan pasokan subjek yang konstan agar berhasil. Di Pingsang, pinggiran kota Harbin, dengan populasi kala itu sekitar 240.000 orang Cina, 81.000 orang Rusia, serta kelompok lainnya, menjadikan Pingfang sangat strategis untuk rencana ISI. Dengan persediaan dana yang tak terbatas dari pemerintahan Jepang, pembangunan pun berjalan mulus. Saat Shiro Ishii mulai mengumpulkan tim ilmiah di Harbin, kebrutalan dimulai. Polisi dan tentara rahasia berkeliaran di pedesaan. Mereka mengumpulkan siapapun yang dianggap sebagai oposisi. Dan mereka membunuh tanpa alasan yang jelas, hanya untuk melihat bagaimana reaksi tubuh saat mati. Pada saat itu, Jepang mengumpulkan ribuan orang, mulai dari teknisi, ilmuwan, hingga dokter, demi tujuan tersebut. Sementara, tidak ada pengawasan, apapun bisa terjadi. Mereka membelah tubuh manusia, bahkan saat korban masih hidup. Terkadang mereka melakukannya tanpa obat bius, agar bisa melihat bagaimana tubuh manusia berfungsi. Pembangunan terus berlanjut. Fasilitas ini merupakan sebuah gedung yang amat besar. Di dalamnya terbagi menjadi beberapa bagian. Di gedung administrasi, terselip penjara, di mana 500 orang, dari kalangan anak-anak, wanita dan pria, disatukan dalam satu tempat. Inilah tempat paling rahasia di sana. Shiro Ishii mengelola Unit 731 bersama ilmuwan dan ahli medis profesional. Bagi masyarakat umum, Unit 731 disamarkan sebagai pabrik kayu berbahaya. Alasan tempat itu disamarkan sebagai pabrik kayu karena para ilmuwan memiliki selera humor yang sangat aneh. Mereka menyebut korban mereka sebagai Maruta. Begitulah pendapat mereka tentang korbannya. Bukan sebagai manusia, tetapi gelondongan kayu yang bisa diukir, dibakar, dan dibelah semau mereka. Dengan jumlah penduduk Pingfang yang padat, mereka tidak pernah kekurangan kayu hidup. Jika kandidat di laboratorium habis, polisi rahasia hanya perlu menyapu jalanan kota dan mengambil kandidat lain semau mereka, yang kemudian dikirim dengan kereta satu arah menuju Unit 731. 看着火车是火车门那个里边啊，
The train with 8 boxcars stopped. Soldiers opened the doors and removed what looked like straw mats wrapped in steel wires. I didn't know what was happening. And then I noticed arms sticking out, and heads moving, and blood coming out. And then the Japanese soldiers yelled logs, so I knew those were people. Saat mereka memasuki kompleks tersebut, mereka semua sudah ditakdirkan bahwa tidak mungkin ada yang selamat. Pengujian di dalam unit 731 dilakukan dengan menguji manusia menggunakan berbagai kuman untuk menentukan berapa banyak yang terbunuh tanpa vaksin. Pada tahanan lain, para ilmuwan memberikan vaksin dan menunggu hingga antibodi bereaksi. Seperti dugaan mereka, tahanan tanpa vaksin mati lebih cepat. Kemudian ilmuwan mengambil tahanan dan mulai membelahnya, bahkan dalam keadaan hidup, dan sering dilakukan tanpa anestesi. Kebiadaban mereka tidak berhenti di situ. Manusia diuji dengan lebih dari 50 eksperimen berbeda. Salah satunya adalah eksperimen Frostbite Unit 731. Para ilmuwan mengekspos sebagian tubuh tahanan pada suhu yang sangat dingin, yaitu 40 sampai 50 derajat Fahrenheit di bawah nol. Mereka membekukan dan membuat tahanan dehidrasi untuk mengetahui cara mengatasi radang dingin, sehingga bisa digunakan oleh pasukan Jepang maupun untuk melawan musuh. Beberapa eksperimen bahkan lebih mengerikan. Untuk menentukan pengobatan terbaik terhadap luka pecahan peluru, tahanan diikat pada tiang kayu di lapangan, lalu bom diledakkan di tengah lapangan tersebut. Tahanan umumnya hanya bertahan 4-6 minggu sebelum akhirnya dikorbankan. Bagian paling miris adalah eksperimen ini juga dilakukan pada anak-anak. Setelah kematian mereka, mayat dibuang ke krematorium. Sekitar 2.000 hingga 3.000 potong kayu disediakan di 2 tempat pembakaran, yang berarti jumlah kematian per hari sudah tak terhitung. Setelah pengujian laboratorium dinilai memadai, Shiro Ishii memiliki rencana yang lebih besar melampaui dinding kompleksnya. Ia merencanakan pembuatan senjata yang bisa mencapai Amerika. Sejak saat itu, didorong ambisi, ia melakukan uji lapangan dengan menggunakan desa sebagai objek uji coba. Bagi ilmuwan Unit 731, fasilitas laboratorium hanyalah prototipe, sedangkan kota dan pedesaan adalah bahan uji sesungguhnya. Pada saat itu, ratusan ribu orang terdampak, puluhan ribu tewas, dan tak terhitung jumlahnya yang terjangkit penyakit. Unit 731 bekerja tanpa henti untuk memberikan hasil terbaik bagi Jepang. Mereka menemukan bahwa ribuan tikus laboratorium dapat digunakan sebagai sumber kutu pembawa penyakit. Pengujian pertama menunjukkan bahwa penyakit dari tikus ini adalah bubonic plague atau wabah pes. Gejalanya meliputi demam tinggi, muntah darah, menggigil, nyeri tubuh,
dan kegagalan pernafasan yang membuat tubuh menghitam keunguan. 3 dari 4 orang yang terjangkit meninggal. Namun hal itu tetap kurang memuaskan bagi Shiro Ishii. Untuk menyempurnakan penyebaran penyakit, ia menargetkan pedesaan. Langkah pertama adalah penyebaran melalui udara. Menurut pengakuan Shoichi Matsumoto, salah satu pilot yang terhubung dengan unit penyebaran, bakteri ditempatkan dalam wadah di bawah sayap pesawat yang seharusnya digunakan untuk bom. Wadah tersebut hampir sepanjang 1 meter dan terbuka di setiap sisi. Setelah itu, pada awal 1939, wabah misterius mulai menjangkiti desa-desa dan terus terjadi hingga 1942. Langkah kedua adalah meracuni sumber air yang digunakan masyarakat China. Saat wabah menyebar, penularannya sangat cepat. Dalam 10 hari, 13 penduduk desa meninggal. Waktu bertahan hidup korban hanya sekitar 2-3 hari setelah terjangkit. Kejahatan mereka tidak berhenti di situ. Anak buah Ishii bahkan melakukan tindakan keji dengan membagikan permen kepada anak-anak China yang kelaparan. Permen tersebut dicampur antraks yang menyerang sistem pernafasan dan pencernaan. Setelah semua itu, Ishii merasa sistem pengiriman tersebut masih kurang efektif. Ia kemudian mengusulkan modifikasi bom konvensional dengan memasukkan bakteri ke dalamnya. Bom tersebut adalah bom keramik yang akan pecah saat menghantam tanah. Uji coba kedua dilakukan. Kali ini para peneliti tidak hanya mengamati dari kejauhan. Mereka mendatangi desa yang sudah terjangkit dengan persiapan penuh. Sesampainya di sana, mereka mengumpulkan warga, membaginya menjadi 2 kelompok, menyeret mereka ke ladang, dan kemudian dibelah hidup-hidup. Agustus 1945, Kekaisaran Jepang berada di ambang kehancuran. Saat Uni Soviet melancarkan invasi kilat ke Manchuria dan pemboman yang dilakukan oleh Amerika, Ishii menyadari bahwa waktunya telah habis. Namun ketakutan terbesarnya bukanlah kematian, melainkan terbongkarnya rahasia Unit 731 oleh dunia internasional. Perintah terakhir Ishii sangat jelas dan kejam. Hancurkan semua bukti. Unit 731 berhenti beroperasi bukan karena nurani, melainkan karena kepanikan. Fasilitas masif di Pingfang diledakkan dengan dinamit. Dokumen-dokumen penelitian dibakar hingga menjadi abu. Ribuan tikus dan hewan uji yang membawa wabah dilepaskan begitu saja ke alam liar. Bagi para korban yang masih tersisa di dalam sel, tidak ada belas kasihan. Tahanan yang tersisa dibantai secara massal, diracun, ditembak, lalu dibakar. Setelah Jepang menyerah, Ishii kabur ke Jepang. Amerika kemudian memberikan imunitas kepada Ishii dengan imbalan data eksperimen biologis. Ia tidak pernah diadili. Ia meninggal tahun 1959 karena kanker tenggorokan. Harbin hari ini mungkin telah berubah menjadi metropolitan megah. Namun sejarah Unit 731 tetap menjadi luka dalam di bawah fondasi kota itu.
Ribuan nyawa ditukar dengan data medis untuk kepentingan kekuasaan. Cerita mereka menjadi pengingat betapa gelapnya hati manusia ketika ambisi dan politik menghancurkan kemanusiaan.